UTBK, bertemu lagi dengan Kak Yuli sebagai tutor literasi dalam bahasa Indonesia ya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembelajaran kali ini, kalian jangan lupa tonton video-video lainnya ya. Oke teman-teman, dari kalimat ini apa sih informasi yang bisa kalian dapat? Coba deh dibaca dulu. Ya, informasi tentang intensitas hujan di Bandung ya teman-teman. Gimana sih kalian bisa tahu bahwa informasi pada kalimat ini tuh tentang intensitas hujan yang lagi deras-derasnya di Bandung? Caranya gimana sih? Taunya dari mana, hayo? Iya betul, dari kalimatnya ya. Nah jadi informasi tentang intensitas hujan di Bandung itu dituliskan secara langsung ya, sehingga kita itu bisa dengan cepat memahami informasi pada kalimatnya. Oke, nah terus kalau yang ini gimana? Oke, nah teman-teman, kalimat yang kedua ini apakah hanya memberikan informasi tentang letak pintu keluar atau justru ada maksud yang lain nih teman-teman? Nah, ternyata bisa jadi ada maksud yang lain ya teman-teman. Apa tuh? Yaitu meminta orang lain untuk pergi ya teman-teman, tapi secara tidak langsung gitu ya. Nah jadi informasi yang sebenarnya itu hanya bisa kita pahami apabila kita membaca teksnya secara utuh dan memahami konteks kalimatnya. Nah itu penting banget ya buat kalian teman-teman. Oke, nah ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini nih teman-teman, yaitu tentang pernyataan atau informasi tersurat dan tersirat. Wah, kayak gimana tuh? Oke, kita langsung mulai belajarnya ya. Oke, yang pertama adalah informasi tersurat. Informasi tersurat istilah lainnya adalah eksplisit. Oke. Nah, informasi tersurat ini artinya informasi yang tertulis atau terus terang dan tidak berbelit-belit ya, atau bisa dikatakan juga sebagai informasi yang gamblang gitu ya. Jadi ya to the point aja, nggak pakai kode-kodean gitu ya, biar sat-set gitu loh. Oke, nah teman-teman, melalui informasi ini pembaca itu dapat menangkap maksud dengan mudah dan tidak mempunyai gambaran yang kabur atau salah gitu ya. Nah, biasanya informasi tersurat ini berkaitan dengan adik Simba. Wah, apa tuh adik Simba? Wah, ini bukan dalam arti hewan ya, teman-teman. Adik Simba itu adalah akronim dari kata tanya dalam bahasa Indonesia, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya apa itu menanyakan hal yang dibicarakan. Biasanya berkaitan dengan peristiwa atau kejadian yang dibahas di dalam teksnya. Lalu kata tanya di mana ini berkaitan dengan tempat ya atau lokasi terjadinya peristiwa. Lalu kata tanya kapan itu menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Kemudian siapa itu menanyakan tokoh atau pihak yang terlibat dalam hal atau peristiwa yang dibicarakan. Berikutnya ada mengapa. Nah, kalau mengapa ini menanyakan alasan atau latar belakang ya teman-teman dari terjadinya peristiwa. Yang terakhir adalah bagaimana. Kalau bagaimana itu menanyakan proses ya atau cara dari terjadinya peristiwa itu. Nah, biasanya kalau kata tanya bagaimana ini berkaitan dengan kronologi ya teman-teman, atau urutan waktu gitu, dan ditandai oleh konjungsi temporal. Oke, berikutnya informasi tersirat atau implisit ya. Nah, kalau informasi tersirat itu adalah informasi yang tidak dinyatakan secara jelas ya, atau secara terang-terangan. Istilah lainnya adalah terkandung di dalam atau informasi yang tersembunyi. Nah, buat kalian yang suka kode-kodean gitu ya, nah berarti itu informasinya tersirat gitu ya teman-teman. Nah jadi untuk menemukan maksud dari informasi ini
pembaca itu harus membaca teksnya secara menyeluruh ya, dan memahami maksud yang terkandung di dalamnya gitu. Nah, kalau misalkan kalian bingung nih sama perbedaan istilahnya, Kak aku kok blunder ya gitu bedain eksplisit sama implisit itu gimana ya? Nah, tipsnya adalah kalian cukup lihat 3 huruf pertamanya aja. Ada X dan ada im gitu ya. X itu artinya kan di luar ya teman-teman. Nah, artinya itu tidak tersembunyi alias kelihatan gitu ya atau muncul ya. Sedangkan im artinya adalah di dalam ya. Artinya ya tersembunyi gitu ya teman-teman, atau istilah lainnya adalah tersirat gitu ya. Udah paham kan bedanya kayak gimana? Oke, pokoknya nih ya, tersurat itu artinya tertulis. Kalau tersirat itu artinya tersembunyi gitu ya. Oke, nah yang menjadi tantangan kita gitu ya dalam mengerjakan soal-soal UTBK itu adalah menentukan informasi yang tersirat teman-teman. Tapi kalian tenang aja ya, Kak Yuli gak akan ngebiarin kalian menghadapi tantangan ini sendirian kok, asik gitu ya. Jadi Kak Yuli mau kasih tahu kalian nih tentang langkah-langkah untuk menentukan informasi, khususnya informasi yang tersirat ya. Nanti kita coba perdalam juga dengan contoh soalnya. Oke teman-teman, tips menemukan informasi tersurat dan tersirat ya. Yang pertama, kita perlu membaca pertanyaannya dulu dan menemukan kata kuncinya. Ya, jadi pahami apa yang ditanyakan pada soal ya. Oke, teman-teman, aku sering menemukan nih ya, ada siswa yang dia itu baca soalnya cuman awal sampai tengah. Tapi dari tengah sampai akhirnya nggak dibaca teman-teman. Alhasil apa? Informasi yang dia dapat gitu ya tentang hal yang ditanyakan itu jadi nggak utuh gitu ya. Nah ini jadi jawabannya salah deh gitu ya. Nah kalian jangan kayak gitu ya teman-teman. Tetap baca soalnya secara utuh dulu. Nah setelah baca pertanyaannya, kalian perlu baca setiap opsi jawaban dan temukan kata kuncinya ya diintip aja lah gitu ya, jangan terlalu lama juga kalian membaca pilihan jawaban gitu ya tanpa membaca teksnya dulu. Pokoknya harus sat-sat aja gitu ya, karena waktu kalian pun terbatas gitu. Terus yang ketiga adalah baca teksnya lalu sesuaikan dengan kata kunci pada soal dan opsi jawabannya teman-teman. Jadi dicocok-cocokin mana nih yang sesuai gitu ya. Oke, terus yang keempat adalah eliminasi jawaban yang pasti salah gitu. Misalnya di teksnya tuh ada tentang anak-anak, tapi di opsi jawabannya tuh ada tentang orang dewasa. Nah berarti kan nggak nyambung ya teman-teman. Nah yang orang dewasa itu bisa kita langsung eliminasi aja ya. Oke, berikutnya kita bisa gunakan teknik membaca cepat ya. Ini ada 2, ada scanning dan ada skimming ya. Oke, berikutnya hati-hati nih teman-teman dengan kata-kata yang bersinonim. Nah, karena maknanya itu bisa saling menggantikan. Contohnya nih pada kata sebagian. Nah, itu bersinonim dengan kata beberapa gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan di teksnya itu menggunakan diksi sebagian, sedangkan di opsi jawabannya itu menggunakan beberapa. Nah, itu juga tepat ya atau sesuai teman-teman. Jadi, kalian harus hati-hati dengan sinonim ini. Oke. Nah, biar kalian makin paham gitu ya dengan informasi tersirat dan tersurat, yuk kita coba latihan soal mulai dari nomor 1 dulu. Coba kalian kerjain sendiri dulu ya. Oke, pertanyaan pada soal nomor 1 adalah tabel dalam bacaan merupakan sepenggal riwayat kesehatan ... Wah, nah ini kan kata kuncinya apa? Tabel teman-teman. Berarti kita perlu nggak sih baca teks-teks yang lainnya? Ya, nggak perlu teman-teman ya. Kita bisa langsung fokus ke tabelnya aja ya. Oke, nah dari tabel itu kita bisa tahu nih teman-teman informasi penting kayak di samping ya. Oke, nah sekarang kita coba komparasikan dengan opsi jawaban yang tersedia. Kalau opsi jawaban A, seorang pasien wanita yang saat ini mengeluhkan penyakit diabetes yang dialaminya. Oke, pertama-tama nih teman-teman, kita bisa lihat ya bahwa dari A sampai E ini ada wanita nih, ada pria. Nah, sedangkan dalam tabel ini bicarakan apa? Wanita teman-teman. Jadi yang jawabannya pria ini bisa langsung eliminasi aja ya, gak usah pakai lama gitu. Nah, berarti jawaban yang tersisa ada jawaban A, C, dan jawaban yang E ya. Oke, kita periksa dari yang A dulu ya.
Oke, yang ada seorang pasien wanita yang saat ini mengeluhkan penyakit diabetes yang dialaminya. Wah, ini dikatakan saat ini ya teman-teman, padahal di tabel itu jelas-jelas tertulis itu adalah riwayat yang artinya masa lalu ya. Kapan? Yaitu selama kehamilan kedua. Berarti nggak relevan ya jawaban yang A, kita eliminasi juga. Oke, lalu jawaban yang C. Seorang pasien wanita yang tidak berasal dari keluarga yang memiliki kesehatan prima. Wah, ini kata kuncinya adalah kesehatan prima. Coba lihat di tabelnya, apakah iya keluarganya itu memiliki kesehatan yang prima? Enggak ya teman-teman, ternyata di keluarganya itu ada riwayat penyakit kanker, diabetes gitu ya. Jadi jawaban C juga nggak tepat. Oke, kita coba cek jawaban E. Seorang pasien wanita yang saat ini mengeluhkan penyakit selain diabetes. Wah, nah yang ini sudah tepat ternyata ya teman-teman, karena tabel dalam bacaan itu mengungkapkan pasien wanita yang pada masa kehamilan kedua itu menderita diabetes dan saat ini mengonsumsi obat bukan untuk diabetes ya. Coba kalau kalian kepoin, obat yang saat ini konsumsi itu bukan obat diabetes ya, tapi itu adalah obat hipertensi gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, pertanyaannya sesuai dengan bacaan, karakter Bungus yang paling tepat adalah seorang guru yang nah kita diminta untuk mencari informasi ya tentang karakter tokoh di sini. Oke, nah kalian bisa lihat karakter Bungus itu coba ada di paragraf yang keberapa? Betul, ada di paragraf ke-1 teman-teman ya. Nah, coba sekarang kita lihat opsi A nih. Bertindak mandiri karena menyusun sendiri silabus mata pelajaran dan mengajarkannya sendiri. Wah, kalau kita lihat karakter Bungus ini lebih jauh dari itu ya teman-teman. Jadi ada pengaruh untuk siswanya juga, bukan hanya menyusun silabus dan mengajarkannya, tapi pengaruh atau dampak untuk siswanya itu apa. Jadi jawaban yang tepat itu jawaban yang A itu kurang tepat ya teman-teman. Kalau jawaban B, memiliki wawasan luas karena mendidik moral, demokrasi, hukum, keadilan, dan hak asasi manusia. Nah, ini sebetulnya dituliskan secara eksplisit ya di dalam teksnya gitu. Tapi di sini lebih kepada pengetahuan ya, yaitu wawasan luas gitu ya. Jadi jawaban yang B juga kurang tepat, tapi bisa kita jadikan pertimbangan, jadi kita keep dulu ya. Kita coba lihat yang C. Berwawasan futuristik karena memberikan mata pelajaran yang pihak lain belum membicarakannya. Oke, ini juga disebutkan ya teman-teman, tapi juga tidak bisa disimpulkan sebagai karakter Bungus yang sejati gitu ya. Jadi jawaban C kita bisa eliminasi. Lalu yang D, berbudi pekerti luhur karena mengajarkan mata pelajaran budi pekerti, moral dan hukum. Wah, kalau kita lihat di sini ada budi pekerti ya teman-teman. Jadi yang memang menjadi poin penting dari karakter Bungus ini adalah karena budi pekertinya yang luhur. Dia mengajarkan moral kepada para siswanya, mengajarkan bagaimana bisa berbuat baik dari dalam diri sendiri, bukan karena orang lain gitu ya. Nah, itu yang patut kita soroti gitu ya. Jadi jawaban D bisa kita masukkan ke dalam pilihan yang mungkin benar. Lalu jawaban E, memiliki kearifan lokal karena mengajari siswa untuk menggali nilai luhur dari diri sendiri. Wah, kalau ini kurang lengkap ya teman-teman. Jadi kalau di teksnya itu tadi disebutkan tentang mengajar mata pelajaran tertentu gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu ada di D ya. Kalau jawaban sebelumnya itu kalau dibandingkan dengan yang D lebih lengkap yang D. Jadi kita pilih jawaban yang D. Berikutnya soal nomor 3. Ungkapan kami tersihir dalam senyap tergambar dari perilaku tokoh novel sebagai berikut. Wah, ini kita lihat dulu ya kutipannya tuh ada di mana teman-teman. Coba kalian bisa lihat dulu teksnya ya di samping. Oke, nah ternyata teks yang ini tuh kita bisa eliminasi juga ya teman-teman. Coba kita lihat dari opsi A nih. Kami tidak pernah mengeluh dan memprotes keadaan sekolah kami. Oke, nah kalau dilihat secara sat-sat gitu ya, nah mungkin ini jawabannya benar teman-teman, karena ada di dalam teksnya secara eksplisit gitu ya. Tapi kalau yang B, ini kami tetap sekolah sekalipun hujan lebat.
Nah, ini sebetulnya kurang bisa mewakili gitu ya, teman-teman. Jadi kita eliminasi jawaban jawaban B, dan kita simpan jawaban A. Lalu jawaban C, kami tidak pernah membolos dan mengeluhkan kondisi sekolah kami. Oke, nah coba kita simpan jawaban C juga ya. Jadi kita udah punya dua jawaban, yaitu A dengan C. Kalau yang D sama yang E, nah ini berkaitan sama sekolah gitu ya. Kami tetap sekolah, lalu kami bertiga masuk sekolah gitu ya. Nah teman-teman, ini tuh kurang bisa mewakili paragraf yang bersangkutan gitu ya. Jadi kita eliminasi juga. Nah sekarang kita pilih nih antara B sama yang A sama yang C ya teman-teman. Coba kita lihat lagi yang A sama yang C. Oke, yang A itu tidak pernah mengeluh dan memprotes. Kalau yang C itu tidak pernah membolos dan mengeluhkan kondisi sekolah. Nah, kalau kalian lihat paragrafnya lagi, coba dilihat lagi ya di samping. Oke, nah teman-teman, jawaban yang A itu kurang lengkap ya. Jadi dia itu tidak bisa melingkupi isi dari informasi terakhir di paragrafnya. Di paragraf terakhirnya kan itu disebutkan tentang apa tuh? Tentang dia tuh, kami tidak pernah sehari pun bolos gitu ya, dan kami tak pernah mengeluh, tidak sedikit pun kami tak pernah mengeluh. Wah, jadi kalau kita lihat itu ya, mana yang lebih lengkap itu jawaban yang C ya, karena lebih melingkupi isi dan makna dari paragraf 4. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Oke, pertanyaannya adalah tujuan BUMUS menunjukkan dan menjelaskan gambar kondisi sel penjara Bung Karno yang sempit untuk menanggapi keluhan muridnya tentang kondisi sekolah adalah, wah coba kalian baca ya paragraf di samping. Oke, nah kita langsung bahas aja nih teman-teman. Oke, yang A, menggambarkan penderitaan Bung Karno melalui fasilitas yang sangat buruk dalam sel penjara. Oke, memang kalau kita lihat gitu ya, apa yang ditunjukkan itu apa yang diberikan oleh BUMUS itu menggambarkan penderitaan Bung Karno. Tapi kalau kita lihat konteks ceritanya nih teman-teman, jadi ceritanya tuh ada siswa yang mengeluh gitu ya tentang kondisi sekolahnya yang bisa dikatakan kurang layak gitu ya teman-teman. Nah terus BUMUS ini menunjukkan gambar Bung Karno gitu ya teman-teman, yang berada di dalam penjara gitu ya. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan konteks ceritanya, jawaban A itu kurang tepat karena nggak ada hubungannya dengan pembelajaran gitu ya. Kalau yang B, menunjukkan penderitaan Bung Karno dalam proses memperjuangkan kemerdekaan. Wah, kalau memperjuangkan kemerdekaan ini sama sekali nggak dibahas dalam teksnya, jadi kita bisa eliminasi aja. Kalau yang C, Bung Karno itu salah satu orang tercerdas hasil pemenjaraan di sel yang buruk. Wah, beliau enggak ya teman-teman, tidak dibahas bahwa orang tercerdas seperti beliau itu adalah hasil pemenjaraan di sel yang buruk. Enggak ya teman-teman, itu karena kondisi aja. Oke, kalau yang D, menggambarkan kesuraman sel penjara Bung Karno yang mengesankan kekerasan dan kesedihan. Oke, nah ini sebetulnya ada cara tertulis gitu ya dalam teksnya, tapi kalau kita lihat konteks kalimatnya bukan ini tujuannya gitu ya. Coba kita lihat yang E teman-teman, membuktikan lokasi yang sangat buruk tetap bisa menguatkan tekad belajar Bung Karno. Wah, ini relate banget ya atau relevan banget dengan apa yang terjadi sama muridnya. Jadi muridnya tuh merasa tidak bersemangat gitu ya, banyak mengeluh karena kondisi sekolahnya yang kurang layak. Nah, padahal di sini Bung Karno itu terpuruk juga teman-teman, atau berada dalam kondisi yang buruk karena di dalam penjara yang mengerikan gitu ya. Tapi dia masih tetap belajar teman-teman. Nah, kutipannya kalian bisa baca di samping ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Pertanyaannya, apa pesan tersirat yang ingin disampaikan penulis melalui cerita tersebut? Oke, coba kalian baca dulu teksnya ya. Oke, kita bahas dari A dulu nih teman-teman. Penulis ingin menginformasikan kondisi sekolah yang tidak layak digunakan pada zaman dahulu sebagai acuan bagi pemerintah. Wow. Nah, di sini kondisi sekolah yang tidak layak memang diinformasikan, tapi bukan sebagai acuan pemerintah ya untuk mengambil kebijakan yang lebih baik atau strategis di masa mendatang. Jadi, jawabannya nggak tepat ya teman-teman. Lalu yang B, penulis ingin menginformasikan pentingnya merawat sekolah.
Oke, yang saat ini sudah jauh lebih baik. Oke, nah di sini nggak ada ya teman-teman informasi tentang itu baik tersirat maupun tersurat gitu ya. Coba kita lihat yang C. Penulis ingin menyemangati anak-anak bangsa untuk terus melanjutkan pendidikan meskipun banyak rintangan. Wah, ini kayaknya ngepas banget ya teman-teman. Kenapa? Karena selain menyebutkan tentang pendidikan juga menjelaskan tentang motivasi gitu ya untuk anak-anaknya. Jadi kayak yuk meskipun banyak rintangannya, kamu harus tetap semangat gitu ya belajarnya. Nah, jadi jawaban yang C itu yang paling tepat ya teman-teman. Kalau yang D sama yang E coba kita lihat. Penulis ingin mengajak orang tua untuk mendorong anaknya sekolah. Wah, ini nggak tepat ya karena dalam teksnya tuh nggak ada konteks orang tua. Oke, jadi kita eliminasi aja. Lalu yang E, penulis ingin memberitahu masyarakat bahwa nilai utama pendidikan adalah budi pekerti. Wah, ini tepat ya, tapi sebagai informasi yang eksplisit. Kan yang ditanyakannya adalah pesan implisit ya teman-teman atau tersirat. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Oke, nah itu dia penjelasan tentang jenis-jenis informasi. Semoga kalian bisa memahami informasi ini dengan baik ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.